Salam sejahtera pada Fitrahuru, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang membahas AOL Project dengan saya dan kelompok saya. Selanjutnya, saya bernama Ahmad Adrian Wibowo dengan NIM 250 197 8862 dengan major Business Management. Saya Evan Tanaya dengan NIM 28024 8862 dengan Creative Communication. Saya John Fadli Simanurang dengan NIM 2802459 dengan jurusan Creative Communication. Saya Joshua Adrian Ibisana dengan NIM 28024499272 jurusan Creative Communication. Nama saya Rey Tasman dengan NIM 2802460413 dari jurusan Creative Communication. Nama saya Sensirana Kosjanto dengan NIM 2802460312 dari jurusan Creative Communication. Selanjutnya adalah latar belakang. Penting untuk mengetahui cara mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan benar dan bijak di era informasi modern ini. Teknologi baru telah menciptakan banyak peluang, terutama dengan munculnya ekonomi digital. Orang yang tahu cara menggunakan teknologi dapat dengan mudah menemukan informasi di berbagai situs web dan platform berbasis aplikasi. Ini memungkinkan mereka menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan mengikuti perkembangan tren. Tujuan proyek ini adalah untuk membuat orang yang hanya menggunakan teknologi digital secara mendasar mulai mempelajari potensi penuhnya dan manfaat yang lebih besar jika digunakan secara bijak dan benar. Kajian teori. Menurut Paul Gister tahun 1997 menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis. Terus didefinisikan juga sebagai bentuk literasi berpikir kritis yang relevan dalam konteks dunia digital. Fokusnya pada kemampuan menilai dan mengolah informasi, bukan untuk sekedar mengaksesnya. Yang terus ada Asset Alkalay tahun 2000. Kajian teori. Menurut Paul Gister tahun 1997 menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis. Terus didefinisikan juga sebagai bentuk literasi berpikir kritis yang relevan dalam konteks dunia digital. Fokusnya pada kemampuan menilai dan mengolah informasi, bukan untuk sekedar mengaksesnya. Yang terus ada Asset Alkalay tahun 2004 menggambarkan literasi digital sebagai keterampilan bertahan hidup di era media digital. Menyeratkan pentingnya adaptasi terhadap beragam format dan jenis konten digital. Yang terakhir menekankan perlunya pemahaman mendalam atas makna pesan digital, baik visual maupun verbal. Yang terakhir, Douglas A.J. Belshau tahun 2012 menyusun 8 komponen esensial dalam pengembangan literasi digital. Yang pertama kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, keyakinan, kreatif, kritis, dan kewargaan. Selanjutnya, menurut Adam Smith, yang pertama, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari akumulasi modal dan pembagian kerja. Yang kedua, akses literasi digital memungkinkan efisiensi dan produktivitas seperti yang didorong oleh pembagian kerja dalam ekonomi digital. Menurut Karl Marx, yang pertama, menilai pertumbuhan ekonomi melalui konflik kelas dan akumulasi kapital. Yang kedua, kesenjangan akses digital mencerminkan reproduksi ketimpangan kelas baru di era modern. Yang ketiga, literasi digital menjadi alat penting untuk resistensi terhadap dominasi kapital digital. Terus selanjutnya pada metode penelitian. Proyek kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara wawancara karena untuk mendekatkan penelitian untuk memahami pandangan subjektif narasumber terhadap pengalaman nyata terkait dengan literasi digital dan pengaruh terhadap ekonominya sendiri. Dan narasumber kita
yaitu Alexandra Shirley, perempuan yang berumur 19 tahun. Dia bekerja sebagai entry data di perusahaan swasta dan dipilih oleh swastanya sendiri dikarenakan aktif dalam aktivitas digital yang relevan dengan tema kita serta dalam pengalaman pribadi dan observasi dia sendiri. Dan peran peneliti untuk proyek ini ialah narasumber sebagai informasi yang berkaitan, ada juga tukang wawancara sebagai instrumen utama, dan proses wawancara akan diadakan kameramen serta pedoman wawancara digunakan sebagai acuan terhadap diskusi tetap diarahkan dengan lancar. Validasi data kita menggunakan member checking hasil wawancara yang dikonfirmasi ulang dari narasumber, catatan lapangan yang digunakan untuk menangkapkan suasana nonverbal, dan juga dokumentasi visual untuk mendukung kekuatan bukti dari wawancara kami. Yang teknik analisis data yang kita gunakan ialah dengan transkripsi wawancara, pengkodean data, mengelompokkan berdasarkan tema utama kita, serta interpretasi naratif berdasarkan konteks. Kemudian ada hasil penelitian, yaitu wawancara ini menunjukkan literasi digital ialah penting karena mampu mencari informasi digital yang cepat dan luas, terutama melalui media sosial. Dan dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemampuan literasi digital meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong inovasi serta peluang usaha berbasis teknologi. Masyarakat yang melek digital juga dapat mengambil keputusan ekonomi lebih tepat berkat akses informasi yang valid. Dengan demikian, pengembangan literasi digital berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk kesimpulan, literasi digital adalah kebutuhan penting di era modern yang harus dimiliki setiap individu. Selain memahami teknologi, literasi ini mencakup sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menyikapi informasi digital. Media sosial bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat, namun juga rawan misinformasi tanpa literasi yang memadai. Karena itu, peningkatan literasi digital penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, etis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada yang salah.